Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali setelah kemarin di pertemuan yang ke-8 kita telah melaksanakan UTS. Hari ini nanti kita akan masuk ke pertemuan yang ke-9 dan kita nanti akan membahas tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi wireless. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi akan memberikan manfaat bagi kita, mempermudah kita dalam proses mencari ilmu. Baik teman-teman, langsung saja kita akan membahas tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi wireless. Namun sebelum kita membahas tentang itu, saya ingin mengantarkan sebuah cerita bahwasannya di depan teman-teman ini ada gambar perusahaan terbesar pembuat kapal ya, perusahaan pembuat kapal terbesar di dunia. Nah, ini adalah perusahaan yang berada di Korea Selatan, yang sering kita dengar baik produksi mobilnya ya, atau produksi teknologi lainnya. Ya, tentu teman-teman tidak asing dengan nama Hyundai Heavy Industries ya, atau HAI yang berada di Korea Selatan ini. Mereka memproduksi 10% kapal di dunia. Nah, HHI ini memproduksi kapal tanker, kapal curah, kapal kontainer, atau sekedar kapal pengangkut gas bahan kimia, mesin kapal, anjungan pengoboran minyak, dan gas lepas pantai, atau jaringan pipa di bawah laut. Nah, mengkoordinasikan dan mengoptimalkan produksi dengan begitu banyak produk yang berbeda, ini tentu membuat tugas perusahaan HAI ini menjadi berat ya. Karena apa? Karena tentu perusahaan sudah menginvestasikan berjuta-juta dolar, bahkan ratusan juta dolar ya, untuk membuat perencanaan, membantu mengelola perusahaan ini tentu dengan media perangkat lunak. Nah, hari ini perusahaan yang besar yang mencakup lebih dari 7 lapangan sepak bola ya, yang dimana ini tentu bisa digunakan untuk membangun kapal secara bersama-sama. Karyawannya lebih dari 12.000 pekerja yang membangun kapal bisa sampai 30 kapal sekaligus seperti gambar yang Anda lihat. Nah, ini tentu menggunakan jutaan bagian ya, mulai dari paku yang kecil hingga bangunan yang berlantai-lantai. Nah, lingkungan produksi ini terbukti terlalu besar dan rumit sehingga susah untuk melacak pergerakan suku cadang dan inventaris secara real time ya. Nah, tanpa adanya efisiensi dari sebuah sistem informasi perusahaan, kemungkinan perusahaan akan susah
mendeteksi bagian-bagian dari proses produksi ini. Nah, sehingga HHI ini adalah perusahaan besar yang kemudian menggunakan jaringan wireless yang mampu mengirimkan data kecepatan sangat cepat, ya, ini sehingga mampu membantu perusahaan untuk melacak pergerakan suku cadang yang bergerak dari pabrik kemudian dibawa ke kapal yang akan dibangun. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa berkembangnya teknologi informasi atau sistem informasi manajemen, di mana ini akan meningkatkan efisiensi, kecepatan dalam proses produksi maupun efisiensi dalam biaya. Nah, jadi sistem informasi manajemen begitu sangat penting, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur besar seperti Hyundai seperti ini. Nah, berangkat dari kasus tersebut teman-teman, jadi saya ingin membahas telekomunikasi dan jaringan di dunia bisnis saat ini. Nah, jika Anda menjalankan atau bekerja misalnya nanti dalam sebuah bisnis, Anda tidak mungkin akan meninggalkan yang namanya network atau jaringan. Yang dimaksud jaringan di sini adalah jaringan sistem informasi, ya. Nah, Anda tentu akan perlu berkomunikasi dengan cepat dengan pelanggan, pemasok, karyawan, ya. Nah, kalau zaman dulu komunikasi harus menggunakan surat pos begitu, kemudian menggunakan telepon atau fax, ya. Ya, ini tentu akan memperlambat bisnis yang hari ini kita tahu bahwa bisnis semakin berkembang. Kita menggunakan komputer, menggunakan email, internet, dan lain-lainnya. Ya, inilah dunia bisnis saat ini. Maka kemudian hari ini ada namanya tren jaringan dan komunikasi. Nah, perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda secara fundamental. Ada jaringan telepon dan jaringan komputer. Nah, jaringan telepon secara historis memang menangani komunikasi suara, ya teman-teman. Jaringan komputer menangani tentang lalu lintas data. Nah, jaringan telepon dibangun oleh perusahaan ini menggunakan teknologi transmisi suara, ya. Kalau perusahaan selalu beroperasi sebagai perusahaan selalu beroperasi dengan menggunakan yang namanya jaringan telepon. Nah, jaringan komputer dulu awalnya dibangun oleh perusahaan komputer yang berguna untuk mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Nah, berkat inovasi teknologi informasi yang berkelanjutan, hari ini telepon dan komputer menjadi satu jaringan digital yang menggunakan standar dan peralatan berbasis internet. Nah, teman-teman tentu tidak asing dengan perusahaan AT&T atau Verizon yang hari ini menginovasi namanya CDMA dan GSM berbasis seluler. Nah, jaringan komunikasi suara dan data ini yang kolaborasi tadi menjadi lebih cepat, lebih portable, dan lebih murah, ya. Ya, kalau dulu koneksi internet itu di tahun 2000-an, ya, harganya mungkin masih mahal, tapi kalau hari ini kita lihat berapa banyak vendor atau penyedia layanan internet yang berlomba-lomba memberikan harga yang murah.
Ya, komunikasi suara dan data serta akses internet semakin meningkat melalui platform broadband wireless, misalnya telepon seluler, kemudian Android, HP, kemudian PC dalam jaringan wireless. Ya, ini menunjukkan memang warga dunia mengakses internet melalui perangkat yang saya sebutkan tadi ini sudah mengalami peningkatan yang sangat tajam. Nah, itulah tren jaringan dan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya jaringan komputer itu apa? Nah, jika kita harus menghubungkan komputer untuk 2 atau lebih karyawan di kantor yang sama, kita memerlukan yang namanya jaringan komputer. Nah, apa itu jaringan? Nah, dalam bentuk yang paling sederhana itu jaringan ya terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung. Di dalam gambar ini ditunjukkan bahwa ada beberapa komputer, ya, komputer 1, komputer 2, mereka terhubung melalui yang namanya switch dan router ini, ya. Ya, di sini ada komputer server atau komputer utama yang mengolah data antara komputer 1 dan komputer yang kedua. Nah, ini yang disebut dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer yang sangat sederhana seperti ini terdiri dari komputer, kemudian sistem operasi jaringan yang berada pada komputer server yang menggunakan kabel, ya. Kemudian menghubungkan perangkat antar jaringan, antar komputer. Nah, tentu di setiap komputer ini ya berisi koneksi, ya, koneksi mereka, komponen jaringan mereka berupa kabel, baik itu kabel telepon atau kabel koaksial atau sinyal radio, atau juga jaringan lokal network, ya, area atau LAN, local area network. Nah, inilah sebagai fungsi di mana komputer satu dan komputer yang lain bisa terhubung karena adanya internet. Mungkin teman-teman zaman waktu SMA sudah sering praktik di komputer lab di sekolahnya masing-masing, ya. Di sana ada komputer satu dengan komputer yang lain, dengan komputer guru saling terhubung. Dan ketika Anda mengerjakan tugas di komputer satu dan teman-teman Anda mengerjakan tugas di komputer yang lain, guru Anda bisa sekaligus atau secara langsung memeriksa hasil hasil tugas Anda. Nah, ini menunjukkan bahwa jaringan komputer yang kita bahas hari ini ya seperti itu. Nah, sistem operasi jaringan, ya, merutukan dan mengelola komunikasi di jaringan yang mengkoordinasikan sumber daya jaringan. Nah, komputer server adalah komputer di jaringan yang menjalankan fungsi jaringan seperti komputer-komputer lainnya, misalnya menyimpan data, menyimpan sistem operasi jaringan, kemudian mengendalikan jaringan, ya. Nah, perangkat lunak server misalnya seperti Microsoft Windows, kemudian Linux atau yang lainnya, ini merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan, ya. Nah, gimana jika kita ingin berkomunikasi dengan jaringan lain seperti internet? Mungkin Anda membutuhkan yang namanya router, ya. Anda membutuhkan yang namanya router. Router itu prosesor komunikasi yang digunakan untuk merutukan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data yang dikirim itu sampai ke alamat yang benar. Nah, dalam gambar ini menunjukkan infrastruktur jaringan perusahaan saat ini adalah kumpulan dari banyak jaringan yang berbeda, ya, dari jaringan
telepon publik yang dialihkan ke internet, ke jaringan area lokal, ke perusahaan yang menghubungkan kelompok kerja departemen atau bahkan ranting kantor. Nah, di sini terlihat bahwa di sini terdapat server, yang server ini mengkolaborasikan data di antara divisi-divisi perusahaan, misalnya ini divisi pemasaran, kemudian di sini ada divisi keuangan, ini dan lain-lainnya. Nah, ini dikomunikasikan melalui internet, kemudian mereka dalam sebuah sistem kesatuan yang disebut dengan jaringan ini, mereka terkoneksi satu antara divisi satu dengan divisi yang lainnya. Nah, selanjutnya teknologi jaringan digital. Nah, jaringan digital kontemporer, ya, internet ini didasarkan pada 3 teknologi utama, teman-teman. Yang pertama adalah komputasi server, kemudian yang kedua ada packet switching, dan yang ketiga transmission control protocol atau internet protocol. Nah, oke, kita akan bahas satu-satu. Komputer klien atau server ini apa? Ya, komputer klien atau server ini adalah model komputasi terdistribusi, di mana beberapa daya pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan tidak mahal. Secara harfiah ya berada di desktop, laptop, atau perangkat HP ya, Android ya. Mereka terhubung satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server jaringan. Nah, server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan memberikan alamat kepada setiap klien, sehingga orang lain dapat menemukan di jaringan yang lain. Nah, komputasi server ini sebagian besar telah menggantikan komputasi mainframe atau komputer yang besar itu, yang terpusat. Nah, di mana hampir semua pemrosesan berlangsung pada komputer mainframe. Ya, kalau komputasi klien atau server ini memperluas komputasi ke departemen, grup kerja, atau bagian dari bisnis yang tidak dapat dilayani oleh komputer mainframe ya. Kemudian yang kedua adalah packet switching. Nah, packet switching ini adalah metode untuk membagi pesan-pesan digital menjadi paket-paket yang kemudian mengirimkan paket tersebut di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda. Nah, sebelum pengembangan packet switching itu, jaringan komputer kan menggunakan sirkuit telepon khusus yang disewakan untuk berkomunikasi dengan komputer lain di lokasi terpencil. Nah, dalam jaringan sirkuit switched ini, seperti sistem telepon, rangkaian point-to-point lengkap dipasang dan kemudian komunikasi dapat dilanjutkan. Nah, ini peralihan sirkuit khusus ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, jadi packet switching membuat penggunaan kapasitas komunikasi jaringan jauh lebih efisien, meskipun biaya di awal lebih sedikit mahal, tapi manfaatnya begitu besar. Kemudian transmission control protocol atau internet protocol. Nah, dalam jaringan telekomunikasi tipikal, beragam komponen perangkat keras dan perangkat lunak perlu bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Komponen yang berbeda dalam jaringan berkomunikasi satu sama lain hanya dengan mengikuti seperangkat aturan umum yang disebut sebagai protokol. Nah, protokol itu apa? Protokol yaitu seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Nah, TCP atau IP menggunakan seperangkat protokol yang mengacu pada transmission control protocol ya. Jadi mereka menangani pergerakan data antar komputer
membuat koneksi antar komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengakui paket yang dikirim. Nah, IP atau Internet Protocol sendiri ini bertanggung jawab atas pengiriman paket dan termasuk pemasangan kembali paket setelah transmisi. Nah, jadi kalau zaman dulu komputer, kalau perusahaan pengen membuat jaringan itu komputer atau yang digunakan, alat yang digunakan itu harus satu produk ya, harus sama. Misalnya IBM semua, misalnya Lenovo semua, begitu. Tapi semenjak ada yang namanya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol ini, kemudian perusahaan bebas memilih komputer apapun yang mereka pilih, perangkat keras atau perangkat lunak yang mereka pilih bebas. Nah, sehingga ada satu kesatuan ya yang namanya dengan Transmission Control Protocol ini, sehingga mau jenis komputer apapun tetap bisa dibuat yang namanya jaringan karena ada sistem TCP atau IP ini. Nah, selanjutnya adalah jaringan komunikasi. Kalau kita ingin tahu bagaimana teknologi jaringan alternatif bisa digunakan dalam bisnis, maka kita perlu membahas yang namanya jaringan komunikasi ini. Yang pertama adalah tentang digital versus analog. Ini kaitannya dengan sinyal digital versus sinyal analog. Nah, ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam jaringan, baik menggunakan sinyal analog atau sinyal digital ya. Nah, sinyal analog ini diwakili bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara ya, kalau sinyal analog gitu ya. Analog untuk komunikasi suara. Nah, perangkat analog yang paling umum adalah misalnya handset telepon, kemudian speaker pada laptop Anda atau komputer Anda, atau earphone, iPod Anda, yang semuanya menciptakan gelombang analog yang kemudian bisa didengar oleh telinga. Nah, sinyal digital berbeda dengan sinyal analog. Kalau sinyal digital itu bentuk gelombang biner diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu ya, bukan seperti analog tadi. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai string dari dua status diskrit, 1 bit dan bit 0 ya, ini ya, 1 bit dan bit 0 ya. Kita tidak perlu memahami ini secara detail karena ini kita selaku mahasiswa yang belajar di sistem informasi manajemen cukup mengetahui proses-prosesnya saja, atau sekedar mengetahui sebagai pengetahuan ya, karena ini bidangnya orang-orang ahli sistem informasi. Nah, komputer menggunakan sinyal digital dan membutuhkan modem mengubah sinyal digital ini menjadi sinyal analog. Nah, ada bentuk bantuan modem di sini yang kemudian sinyal digital ini bisa berubah menjadi sinyal analog, sehingga bisa diterima dari saluran telepon atau saluran kabel atau media wireless yang lainnya yang menggunakan sinyal analog. Nah, modem di sini ya sebagai perangkat yang menerjemahkan sinyal digital ke dalam bentuk analog. Begitu juga sebaliknya, sehingga komputer dapat mengirimkan data melalui jaringan analog seperti jaringan telepon atau kabel. Yang kedua adalah jenis jaringan. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar tentang jenis jaringan ini. Ada banyak jenis jaringan, begitu pula cara mengklasifikasikannya. Yang pertama ada namanya jaringan area lokal atau local area network ya. Jika Anda bekerja di bisnis yang menggunakan jaringan ini, mungkin Anda kan terhubung ke karyawan dan divisi lain, bidang-bidang lain menggunakan jaringan ini ya.
jaringan area lokal atau LAN. Ini memang sengaja dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan seperangkat digital lainnya dalam radius sekitar 500 meter ya. Ya, 500 meter. Di sini ada gambar di sini ya. Misalnya di sini ada server, ada terminal 1, terminal 2, terminal 3, atau komputer 1, komputer 3, dan ATM. Nah, di sini mereka terhubung ya. Terhubung dalam satu server. Nah, ini dengan kabel tentunya. Nah, ini namanya adalah LAN ya. LAN ini biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, kemudian semua komputer di satu gedung, atau semua komputer di beberapa gedung yang berdekatan. Nah, LAN juga digunakan untuk menghubungkan ke jaringan area luas jarak jauh yang nanti akan saya jelaskan yang disebut dengan WAN. Nah, server menentukan siapa yang mendapatkan akses ya. Server ini nanti menentukan siapa yang akan mendapatkan akses ke siapa dan di urutan yang mana. Nah, ini sistem operasi LAN ini yang paling umum ya, pakai Windows, Linux, atau Novel. Nah, masing-masing sistem operasi jaringan ini mendukung namanya TCP atau IP yang saya jelaskan tadi. Nah, Ethernet jelas ya, Ethernet menjadi standar LAN yang dominan pada tingkat jaringan fisik, menentukan media fisik untuk membawa sinyal antar komputer, kemudian aturan kontrol akses, dan seperangkat bit standar yang digunakan untuk membawa data melalui sistem. Nah, kalau dulu Ethernet itu hanya memiliki kecepatan transfer 10 megabit per detik, tapi kalau sekarang sudah lebih cepat ya, bisa sampai 100 megabit per detik dan 1 gigabit per detik bahkan. Nah, digunakan dalam yang LAN ini ya. Kemudian yang kedua adalah, kalau tadi kita sudah bahas LAN, ini LAN, kemudian ini LAN ya, di kantor cabang pembantu, di kantor pusat, di kantor cabang. Ya, sekarang kita akan tahu yang WAN itu apa ya. Wide Area Network ya. Wide Area Network ini disebut juga dengan jaringan area yang luas, jadi menjangkau jarak geografis yang luas. Dia bisa sampai seluruh wilayah atau antar provinsi, antar benua, bahkan seluruh dunia. Nah, WAN yang paling universal dan kuat ya pakainya adalah internet. Kalau LAN tadi Ethernet pakai kabel, kalau WAN ini adalah pakai internet. Nah, pakai internet ini komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel pribadi, atau melalui saluran sewa atau satelit ya. Yang paling terkenal ya satelit ya. Nah, jaringan area metropolitan atau metropolitan area network ini jaringan yang menjangkau area metropolitan yang cakupannya hanya wilayah. Misalnya antar kantor cabang dengan kantor cabang pembantu ini kan letaknya tidak terlalu jauh ya, tidak terpisah di antar negara misalnya. Nah, ini adalah disebut dengan MAN atau Metropolitan Area Network ya. Nah, jadi MAN ini berada di tengah-tengah antara LAN dan WAN. Kalau WAN sudah meluas ke berbagai antar negara, antar provinsi, tapi kalau MAN ini di bawahnya WAN ya. Jadi mungkin di jaringan area tertentu, di pinggiran kota misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah media transmisi fisik ya. Jaringan tentu menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk kabel ya, kabel baik itu kabel bengkok atau kabel koaksial, atau yang terbaru yang saat ini serat optik ya, dan media lain tentunya yang bersifat wireless ya.
Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, teman-teman. Berbagai kecepatan dimungkinkan untuk media tertentu, tergantung pada konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Yang pertama adalah twist wire ya. Twist wire ini atau disebut dengan kawat bengkok ya. Ini terdiri dari untayan kawat tembaga yang dipilin, berpasangan, dan merupakan jenis media transmisi yang sudah tua ya, yang sudah jadul ya. Banyak sistem telepon di gedung memiliki kabel yang dipilih untuk komunikasi analog, tetapi juga dapat digunakan untuk komunikasi digital. Ya, meskipun merupakan media transmisi fisik yang tua, kabel twisted ini digunakan dalam membangun jaringan LAN, misalnya seperti CAT5, ya, dapat memperoleh kecepatan hingga 1 giga per second ya. Nah, kabel twisted pair ini dibatasi untuk jarak lari maksimum direkomendasikan 100 meter. Kemudian yang kedua adalah koaksial kabel ini atau kawat koaksial ya. Kabel koaksial ini mirip dengan yang digunakan untuk televisi kabel, teman-teman. Terdiri dari kawat tembaga berinsulasi tebal yang dapat mengirimkan volume data yang lebih besar daripada kabel yang dipilin. Nah, kabel yang digunakan di LAN awalnya dan masih digunakan sampai sekarang ya, karena lebih lama. Nah, perjalanan di gedung-gedung besar koaksial ini memiliki kecepatan hingga 1 giga per second juga. Kemudian yang ketiga adalah fiber optic kabel. Nah, serat optik dan jaringan optik ya. Kabel serat optik ini terdiri dari untayan terikat dari serat kaca bening, masing-masing setebal selai rambut manusia. Data diubah menjadi cahaya yang dikirim melalui kabel serat optik oleh perangkat laser dengan kecepatan 500 kilobit hingga triliun bit per detik dalam prosesnya. Nah, kabel serat optik ini jauh lebih cepat, lebih ringan, lebih tahan lama daripada media kabel yang saya sebutkan tadi, kawat. Ada twist wire atau koaksial kabel. Ya. Nah, kabel serat optik ini jauh lebih sangat sesuai ya untuk sistem yang memerlukan transfer data dalam volume besar. Tapi ya memang ya harganya lebih mahal daripada media transmisi fisik yang lainnya, dan tentu juga ini lebih sulit dipasang ya. Nah, sampai saat ini kabel serat optik telah digunakan terutama untuk membangun jaringan berkecepatan tinggi yang menangani lalu lintas utama biasanya. Perusahaan telepon misalnya seperti Verizon ini menghadirkan saluran serat optik ke rumah untuk layanan-layanan baru mereka, misalnya Telkom kalau di Indonesia. Mereka menggunakan internet layanan serat optik ini ya. Kemudian yang keempat, wireless transmission media atau media transmisi wireless. Nah, transmisi wireless ini didasarkan pada sinyal radio dari berbagai frekuensi. Ada 3 jenis jaringan wireless, teman-teman. Ada microwave, seluler, dan wifi. Ya, sistem gelombang mikro baik terestrial maupun sinyal radio ini bergerak melalui atmosfer dan banyak digunakan untuk komunikasi volume tinggi jarak jauh ya, dari titik ke titik. Sinyal gelombang mikro mengikuti garis lurus dan tidak bengkok mengikuti lengkungan bumi. Biasanya wireless transmission media ini teman-teman menggunakan semacam satelit ya. Satelit misalnya kayak pesawat ketika ingin landing, ingin terbang atau ingin turun, itu biasanya menggunakan ini ya, satelit ini ya.
Jadi menggunakan sinyal wireless transmission media atau kapal juga sama. Nah, kemudian kecepatan transmisi ya, transmission speed. Jumlah total informasi digital yang dapat ditransmisikan melalui media telekomunikasi apapun itu memang diukur dalam bit per detik atau bps. Nah, satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mengirimkan satu atau beberapa bit. Oleh karena itu, kapasitas transmisi setiap jenis media telekomunikasi merupakan fungsi frekuensinya. Nah, jumlah siklus per detik yang dikirim melalui media tersebut diukur dalam hertz ya. 1 hertz sama dengan 1 siklus media. Nah, kalau kita biasanya menyebut dengan rentang frekuensi ini disebut dengan bandwidth ya. Kalau anak-anak muda, anak-anak milenial tahu kalau bandwidth mungkin ya. Bandwidth itu selisih antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung pada satu saluran. Semakin besar rentang frekuensi, semakin besar bandwidth-nya ya. Dan juga semakin besar kapasitas transmisi salurannya. Nah, selanjutnya adalah internet global. Nah, kita semua tentu menggunakan internet. Banyak dari kita tidak dapat hidup tanpa internet, karena ini menjadi alat pribadi dan bisnis atau perusahaan yang sangat penting. Tapi tentu teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya internet itu apa? Cara kerjanya seperti apa? Teknologi yang ditawarkan itu bagaimana kalau untuk bisnis misalnya. Nah, sekarang kita coba bahas internet itu apa ya. Internet itu hari ini ya, telah menjadi sistem komunikasi publik yang paling luas di dunia, yang sekarang menyaingi sistem telepon global dalam jangkauannya ya. Nah, ini juga merupakan implementasi komputasi client server dan kerja internet terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Sebagian besar rumah atau bisnis kecil terhubung ke internet dengan berlangganan ke penyedia layanan internet atau ISP ya. Penyedia layanan internet ini organisasi komersial dengan sambungan permanen ke internet yang menjual sambungan sementara ke pelanggan retail. Ya, kayak contohnya Telkom. Itu juga dia merupakan ISP ya, vendor penyedia internet. Nah, individu juga terhubung ke internet melalui perusahaan bisnis, atau kalau kita ya kuliah di universitas, atau kalau para dosen ya mungkin di ruang-ruang akademik atau pusat-pusat penelitian. Nah, ada berbagai layanan untuk koneksi internet ISP ya. Ya, sekedar kita tahu saja. Koneksi internet ini bisa didapatkan dari, kalau zaman dulu pakai modem tradisional ya, kecepatannya 56,6 kilobit per detik. Nah, tapi sekarang sudah diganti yang namanya broadband ya, broadband. Jadi ya, sistem digital subscriber line DSL, kabel, koneksi internet satelit ya, dan lain-lainnya ini adalah layanan dari broadband. Nah, kita akan menggunakan HP gitu, ini berarti menggunakan sinyal-sinyal teknologi saluran pelanggan digital yang menggunakan koneksi internet satelit ya. Kemudian arsitektur dan pengalamatan internet ya, ini. Internet itu kan didasarkan pada rangkaian protokol jaringan yang namanya TCP atau IP yang saya jelaskan tadi. Nah, setiap komputer di internet itu diberi alamat internet namanya protokol ya. Internet protokol atau IP. Nah, yang saat ini berupa nomor 32 bit yang diwakili oleh 4 rangkaian angka mulai dari 0 sampai 255. Nah,
Misalnya contohnya alamat Microsoft, misalnya Microsoft.com itu kan alamat IP-nya adalah 207.46.250.119. Nah, ketika pengguna mengirim pesan ke pengguna lain di internet, nah, pesan tersebut pertama kali diuraikan menjadi paket menggunakan yang namanya protokol TCP tadi, teman-teman. Nah, setiap paket ini berisi alamat tujuannya. Setiap nomor tadi yang saya sebutkan, misalnya 207.46.250.119 ini berisi alamat tujuannya. Tujuannya yaitu Microsoft.com, websitenya Microsoft misalnya. Nah, paket-paket ini kemudian dikirim ke server jaringan dan ke server lain sebanyak yang diperlukan untuk tiba di komputer dengan alamat diketahui tadi. Nah, karena sistem nomor ya tadi ya sangat sulit untuk diingat dengan mengingat string 12 angka begitu, ini akan susah bagian, maka ada yang namanya sistem nama domain. Sistem nama domain atau DNS, ya, domain name system, mengubah nama domain menjadi alamat IP. Ya. Jadi nama dengan alamat IP numerik 32 bit tadi yang unik tadi. Nah, DNS ini memelihara database berisi alamat IP yang dipetakan ke nama domain yang sesuai. Jadi di sini ada gambar di mana ketika alamat IP susah diingat, kemudian ini ada namanya istilah-istilah nama domain ya. Top level domain di sini ada namanya edu. Kemudian .com, mesti teman-teman sering ya mendengar membaca alamat website itu. Misalnya www apa kemudian .edu misalnya begitu, atau .com atau .gov, .org, .net misalnya begitu. Nah, ini yang paling sering kita gunakan domainnya itu ya Google ya, .com dan Google ya gitu. Kemudian di level ketiga adalah misalnya ini perusahaan kita namanya sales misalnya, dan sales google.com atau sales dan seterusnya. Nah, sistem nama domain ini adalah sistem hierarki dengan domain root, domain level ya, top level domain, kemudian second level domain dan third level domain atau hostnya. Kalau .com itu biasanya organisasi atau bisnis komersial, kalau edu biasanya itu institusi pendidikan, kalau .gov itu lembaga pemerintah ya, .government ya, kalau mil itu biasanya militer, kalau .net jaringan komputer, .org misalnya itu biasanya organisasi dan yayasan non-profit, kalau .biz biasanya perusahaan bisnis, kalau .info biasanya penyedia informasi. Nah, di sini ekstensi domain paling umum ya, paling resmi ya di negara-negara misalnya seperti kalau kita .id itu berarti kita Indonesia, kalau .uk berarti Inggris misalnya, United Kingdom, apalagi .fr Prancis dan seterusnya. Nah, lalu lintas data internet ini dilakukan oleh pembangunan jaringan berkecepatan tinggi di lintas benua yang umumnya beroperasi pada kisaran 45 Mbps sampai 2,5 GBps ya. Ya, jadi pembangunan internet ini terhubung ke jaringan regional yang menyediakan akses ke penyedia layanan internet. Ya, penyedia layanan internet. Perusahaan besar dan lembaga pemerintah ya, titik-titik akses jaringan ini
adalah hub di mana bangunan jaringan memotong jaringan regional dan lokal sehingga terhubung satu sama lain. Misalnya kampus dan kantor. Dan di sini kita sebagai pengguna kita bisa mengakses domain kampus maupun kantor melalui komputer kita atau melalui handphone kita dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, layanan internet dan alat komunikasi. Jadi internet itu didasarkan pada teknologi CAN atau server. Ya, individu yang menggunakan internet mengontrol apa yang mereka lakukan melalui aplikasi klien di komputer. Nah, seperti browser web, ya, data termasuk pesan email, halaman web, ya, ini disimpan di server. Nah, klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web. Nah, di komputer atau komputer kita yang kita gunakan. Nah, dalam layanan internet dan alat komunikasi ini ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah internet service. Internet service ini terhubung ke internet, memiliki akses berbagai layanan. Layanan ini termasuk email, kemudian grup virtual, grup chatting, dan lain-lainnya ya. Nah, ini setiap layanan internet diimplementasikan oleh satu atau lebih program perangkat lunak. Semua layanan dapat berjalan di satu komputer server, atau layanan yang berbeda dapat dialokasikan ke komputer yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah voice over atau IP ya. Voice over IP. Internet telah menjadi platform populer untuk transmisi suara dan jaringan perusahaan. Nah, teknologi voice over IP ini, VoIP, ini mengirimkan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan paket switching, sehingga menghindari biaya yang dikenakan oleh jaringan telepon lokal. Kalau teman-teman menggunakan telepon kantor itu kan membayar biaya setiap bulannya, tapi dengan berkat teknologi voice over IP ini, ya, ini adalah teknologi yang kemudian mendigitalkan dan memecah pesan suara menjadi paket data yang mungkin berjalan di sepanjang rute yang berbeda sampai ke tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini kalau ibaratnya kita tidak perlu membayar banyak biaya telepon, tapi karena berkat adanya ini dengan layanan yang terpadu ke internet, kita bisa menerima pesan suara. Bahkan sekarang sudah berkembang menjadi pesan bergambar ya, video. Kemudian selanjutnya adalah Unified Communication. Unified Communication ini setiap jaringan perusahaan membutuhkan yang namanya komunikasi suara dan konferensi video ya, tentu. Selain suara juga gambar. Nah, perusahaan dapat menggabungkan mode komunikasi yang berbeda menjadi satu layanan dapat diakses secara universal menggunakan teknologi komunikasi terpadu. Nah, komunikasi terpadu ini mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan, email, konferensi elektronik menjadi satu experience ya, satu pengalaman di mana pengguna dapat mudah beralih antara mode komunikasi yang berbeda. Sekarang kita sudah banyak menikmati ini. Mau pesan, mengirim pesan atau panggilan atau konferensi video hanya dengan satu klik, yaitu namanya Unified Communication, kesatuan. Kemudian VPN, Virtual Private Network. Kalau Anda memiliki grup
pemasaran yang ditugaskan untuk mengembangkan produk atau layanan baru, dan Anda terpisah di berbagai wilayah, tapi Anda ingin mengirim email, berkomunikasi dengan kantor pusat tanpa ada kemungkinan pihak luar yang menyadap komunikasi kita, ya, ini jawabannya adalah VPN. VPN itu jaringan pribadi virtual, ya, yaitu jaringan pribadi yang aman dan terenskripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk memanfaatkan skala ekonomi dan fasilitas manajemen jaringan yang besar. Nah, VPN ini memberi perusahaan komunikasi yang aman, terenskripsi dengan biaya yang jauh lebih rendah. Kita sudah sering tentu mendengar kata-kata VPN biasanya di handphone, di HP-HP kita. Ini ada yang namanya VPN, Virtual Private Network, ya. Jadi biasanya kalau pengen beli, ya memang kita harus membayar biaya, ya, setiap tahunnya berapa begitu, atau setiap bulannya. Tapi karena kita menggunakan VPN yang gratis, ya kemungkinan HP kita bisa disadap oleh siapapun, ya. Makanya jangan menyimpan data-data password rekening, kemudian password ATM dan lain sebagainya di HP. Sangat berbahaya karena kita hari ini kan semua rata-rata menggunakan VPN yang gratis, tidak VPN yang berbayar. Nah, selanjutnya adalah revolusi wireless. Jika kita memiliki ponsel, kita menggunakannya untuk mengirim foto, mengirim pesan, atau mendownload musik. Nah, apakah ketika Anda membawa laptop di kelas atau di perpustakaan, ini dihubungkan dengan internet? Ya, tentu iya, ya. Kita akan terhubung dengan internet untuk mengirim tugas-tugas, untuk mengirim makalah, atau untuk mendownload materi dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari revolusi wireless, ya. Ponsel, laptop, perangkat yang lainnya berubah menjadi platform komputasi portable yang memungkinkan kita melakukan beberapa tugas komputasi yang biasa kita lakukan sampai sekarang. Nah, komunikasi wireless ini membantu bisnis lebih mudah, tetap berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan untuk menyediakan produk yang lebih fleksibel atau untuk mengatur pekerjaan yang lebih mudah. Dalam revolusi wireless ini ada yang namanya sistem seluler. Kalau kita sudah biasa kenal dengan namanya sistem global untuk komunikasi seluler atau global cellular mode, kita sebut dengan GSM, ya. Jadi kemampuan roaming internasionalnya yang sudah diakui. Nah, GSM. Kalau standar yang lain ada namanya CDMA atau Code Division Multiple Access. CDMA ini dikembangkan oleh militer selama Perang Dunia Kedua. Ini mentransmisikan lebih dari beberapa frekuensi, menempati seluruh spektrum dan secara acak menetapkan pengguna ke berbagai frekuensi. Nah, sistem seluler baik CDMA atau GSM ini hari ini sudah masuk ke generasi 4G, ya. Mungkin akan lebih berkembang lagi nanti 5G dan seterusnya, 6G dan seterusnya. Nah, sehingga kapasitas transmisi untuk mengirim video, kemudian multimedia lainnya, suara dan lain-lainnya ini bisa lebih cepat. LTE kalau sekarang dengan LTE, ya, 4G. Kemudian yang kedua, jaringan komputer wireless dan akses internet.
Jika kita memiliki komputer, laptop, mungkin kita menggunakannya untuk mengakses internet saat di dalam kelas, kemudian kita pindah ke perpustakaan, kemudian kita pindah ke kos misalnya. Nah, ini serangkaian teknologi menyediakan akses wireless berkecepatan tinggi ke internet untuk PC dan perangkat lainnya untuk telepon seluler misalnya. Nah, layanan baru berkecepatan tinggi ini memperluas akses internet ke banyak lokasi yang tidak dapat dijangkau meskipun kita ada di pedesaan. Kalau dibayangkan kalau tidak ada koneksi wireless ini, mungkin ya kita tidak bisa menikmati internet seperti sekarang bebas saja. Harus membutuhkan biaya yang mahal karena harus membeli kabel fiber optik misalnya. Nah, dalam perkembangannya ada namanya Bluetooth, teman-teman. Bluetooth itu standar jaringan nirkabel yang berguna untuk membuat jaringan area pribadi. Jadi kalau kita di dalam kantor, kita pengen mengeprint tugas karena tidak terhubung dengan kabel, bisa terhubung dengan Bluetooth. Kemudian ketika kita ingin melihat presentasi atau mempresentasikan tugas tanpa menggunakan kabel, bisa menggunakan dengan Bluetooth. Ya, biasanya yang sering kita gunakan kan begitu. Kemudian kita pengen mengetik komputer, kita menggunakan namanya wireless keyboard. Wireless keyboard dengan Bluetooth juga sama. Kemudian ada yang namanya lagi WiFi ya. Kalau di WiFi kita sudah tahu dan sering menggunakannya. Komunikasi WiFi ini perangkat wireless yang biasanya digunakan pada jaringan LAN, ya, menggunakan titik akses code. Ini bisa dibuat sebagai jaringan WiFi. Nah, di gambar sini misalnya di antara, kalau kita biasanya pakai WiFi cukup dengan HP kita, telepon genggam kita dalam satu ruangan dalam beberapa jarak sekian meter bisa digunakan menggunakan WiFi. Nah, satu ruangan, satu kelas, tapi kalau antar ruangan dan antar kelas ini membutuhkan namanya router ya. Kemudian selanjutnya ada namanya WiMAX ya. Kalau WiMAX ini, kalau WiFi kan ya mungkin hanya beberapa meter, terbatas hanya beberapa meter. Tapi kalau ini digunakan di jarak yang jauh, ini tentu akan susah. Kemudian ada yang namanya, istilahnya namanya WiMAX ya. WiMAX ini singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access. Ini bisa menjangkau sampai 30 mil ya, dengan kecepatan 75 megabit per second. Nah, antena WiMAX ini cukup kuat memancarkan koneksi internet berkecepatan tinggi. Kemudian RFID dan jaringan sensor wireless. RFID ini atau sistem identifikasi frekuensi radio menyediakan teknologi yang kuat untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. Sistem RFID ini menggunakan tak kecil dengan microchip yang tertanam yang berisi data tentang satu item dan lokasinya untuk meringkan sinyal radio dalam jarak dekat ke pembaca RFID. Nah, biasanya RFID ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan minimarket, perusahaan-perusahaan supermarket yang menjual beberapa barang, sehingga perusahaan yang terpusat bisa mengontrol atau bisa mengetahui seberapa
barang yang tersisa, berapa barang yang laku, dan seterusnya. Ini mereka menggunakan teknologi Radio Frequency Identification (RFID). Jadi ada microchipnya. Nah, RFID ini menggunakan pemancar radio berdaya rendah untuk membaca data yang disimpan dalam tag pada jarak 1 inci sampai 100 kaki. Pembaca menangkap data dari tag, mengirimkannya melalui jaringan komputer host untuk diproses. Kemudian ada nama juga Wireless Sensor Network atau WSN, jaringan sensor wireless. Ini ketika perusahaan menginginkan teknologi untuk memantau keamanan gedung atau mendeteksi zat berbahaya di udara misalnya, perusahaan mungkin menggunakan jaringan ini ya, jaringan WSN ini, yaitu jaringan perangkat nirkabel yang saling terhubung yang tertanam dalam lingkungan fisik untuk memberikan pengukuran banyak titik pada ruang yang besar. Perangkat ini memiliki pemrosesan, penyimpanan, dan sensor frekuensi radio serta antena bawaannya. Nah, lingkaran kecil ini mewakili not tingkat lebih rendah, dan lingkaran besar mewakili not high end. Nah, not tingkat rendah meneruskan data dari satu sama lain ke not yang lebih tinggi, kemudian mengirimkannya ke jaringan. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.